Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Untuk video pembelajaran hari ini, kita akan membahas materi pertemuan kuliah untuk kuliah 1 dan 2 dengan topik pengantar informasi dan peran IT-nya. Jadi, kalau kita lihat, jadi kita bisa melihat bahwa perkembangan sekarang sangatlah pesat. Jadi kita bisa melihat gimana IT berkembang di semua bidang ya. Eh, yang awal mulanya itu mungkin hanya terbatas pada golongan tertentu, sekarang berkembang menjadi ke semua bidang. Nah, untuk materi pertemuan satu, ini adalah agenda yang akan kita lalui terkait dengan dasar-dasar teknologi informasi, tujuan perangkat teknologi informasi, perangkat yang digunakan dalam teknologi informasi, perkembangannya, dan manfaat serta tantangan masa depan teknologi informasi. Jadi kalau kita tahu bahwa untuk teknologi informasi itu adalah kita bisa mendefinisikan terkait dengan penggunaan komputer, terus perangkat lunak sama jaringan sistem. Jadi penggunaan komputer adalah melibatkan semua komputer atau perangkat sebagai utama dalam mengelola dan memproses data secara efisien. Untuk perangkat lunak adalah beberapa penting dalam mengelola, menyimpan, dan mengirimkan informasi dengan cara yang lebih mudah dan struktur. Di jaringan ini adalah eh, mendukung pengiriman informasi yang cepat dan efektif antara pengguna dan perangkat dalam skala yang sangat luas. Nah, dalam sebuah komponen utama TI, ada beberapa komponen utama. Satu, perangkat kelas itu adalah mencakup komputer, server, perangkat lain atau device-device yang digunakan. Perangkat lunak ini lebih ke arah program dan aplikasi yang digunakan untuk memproses data dan menjalankan fungsi teknologi informasinya. Jaringan informasi memungkinkan pertukaran data antara perangkat melalui koneksi kabel maupun kabel sumber daya untuk mengoperasikan, mengelola, dan memelihara sistem dan informasi agar berfungsi secara optimal. Nah, ini adalah peranan teknologi informasi dan juga tadi satu, penggunaan informasi. Jadi, dengan adanya TI, itu memungkinkan untuk komunikasi cepat dan mudah melalui berbagai perangkat digital internet, transaksi bisnis praktis. Jadi, bisnis semakin efisien terkait dengan adanya teknologi informasi dan proses transaksi dan manajemen keuangan, mulai dan efektif. Jadi, membantu pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data secara efektif. Informasi digital mendukung akses dan pendidikan yang lebih mudah dan luas. Ini adalah tujuan dari penerapan informasi. Jadi, adanya percepatan proses kerja. Jadi, teknologi informasi dapat mempercepat berbagai proses kerja dengan otomatisasi dan sistem integrasi yang akan menimbulkan eh, kerja yang efektif dan efisien, mengurangi kesalahan. Jadi, kesalahan manusia bisa kita kurangi sehingga hasil kerja itu menjadi lebih akurat dan konsisten. Terus, ujung-ujungnya adalah dengan adanya ini akan meningkatkan produktivitas dengan efisien yang lebih baik dan mengurangi kesalahan dapat meningkatkan produktivitas secara besar dalam pekerjaan sehari-hari. Eh, ini bisa digunakan juga untuk mendukung pengambilan keputusan. Jadi bisa akses data tepat waktu, menyediakan akses data secara real time yang mendukung keputusan cepat dan tepat, akses data mendalam yang memungkinkan strategi pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien, keputusan strategi, membuat kemampuan mengambil keputusan strategi di berbagai bidang usaha, terus memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi. Jadi dengan teknologi itu kita bisa berkomunikasi real time, jadi menggunakan komunikasi instan antara individu dan kelompok saudaranya tanpa adanya batas waktu. Kolaborasi tanpa batas, kita bisa melakukan kolaborasi secara online. Jadi sekarang sudah sangat umum sekali, kita bisa collaboration, bisa mengerjakan pekerjaan secara eh, bareng via online. Terus ini perangkat yang digunakan dalam informasi. Ada perangkat keras, ini meliputi adalah komputer dan server, perangkat penyimpanan. Ini adalah perangkat utama yang melakukan pengolahan data secara fisik dalam sistem informasi, menyimpan data secara permanen atau sementara untuk mendukung pengolahan dan akses data. Untuk perangkat lunak, ini adalah program yang mengatur fungsi perangkat keras komputer, mengolah fungsi perangkat keras untuk memastikan kerja optimal.
Menyediakan layanan yang memudahkan interaksi dan penggunaan perangkat, jaringan dan infrastruktur. Jadi ini menghubungkan pengguna dan perangkat untuk melakukan komunikasi dan membutuhkan data secara efektif sebagai infrastruktur global, melakukan akses dan data, komunikasi lintas sistem seluruh dunia, menyediakan penyimpan dan pengolahan data untuk berbagai aplikasi dan pengguna. Ini adalah pengembangan informasi. Jadi sekarang adalah eranya komputasi dan internet, di mana yang dulu mungkin internet hanya diakses oleh beberapa kelompok, sekarang sudah bisa diakses semuanya, yang semuanya berawal dari komputer, yang akhirnya itu dapat memungkinkan pengolahan data secara efisien dan perkembangan internet itu meluas dan mengubah cara manusia berinteraksi dalam mengakses informasi, terus mobil sama computing, mungkin pengguna mengakses data dan aplikasi secara fleksibel di berbagai lokasi. Cloud computing itu menyediakan akses dan data yang dimana kita bisa mengakses online, kapan saja di mana saja. Nah, ini adalah kejadian AI. Jadi AI menjadi penggerak transformasi digital dengan hasil data yang canggih dan visi tinggi, bisa memungkinkan adanya otomatisasi proses bisnis yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Ini adalah manfaat teknologi informasi, adanya kemudahan akses informasi di mana akses sekarang lebih cepat. Jadi ini memudahkan kita dapat mengakses informasi secara cepat dan efisien untuk berbagai kebutuhan, bisa mendukung pengambil keputusan, tapi dapat membantu supaya individu atau organisasi dalam membuat keputusan yang tepat dan cermat berdasarkan data-data yang sudah ada. Jadi tidak asal, tapi ada sumbernya. Terus motivasi pelajaran, di mana dapat menjadi proses belajar bagi semua kalangan. Ini adalah peningkatan di berbagai sektor, di bidang kesehatan, dapat memfasilitasi diagnosis cepat dan manajemen data pasien lebih baik di sektor kesehatan, dapat meningkatkan akses pembelajaran dan metode pengajaran di berbagai sektor pendidikan, eh, efisiensi layanan publik meningkat dengan adanya penggunaan intelijen pada layanan pemerintah dan bisnis, dapat mendorong adanya inovasi dan efisiensi dalam operasional bisnis. Nah, ini kait inovasi dalam pendidikan kesehatan, eh, pembelajaran daring, memungkinkan pembelajaran daring yang fleksibel dan dapat diakses oleh banyak orang di berbagai lokasi. Telemedis, ini memungkinkan konsultasi jarak jauh, jadi sekarang orang tidak perlu lagi ke rumah sakit, klinik sebagai langkah awal, jadi cukup dengan komunikasi. Nanti ada resep yang bisa ditebus di apotek. Terus ada modul digital. Ini mengubah cara pandang di mana teknologi itu ada sisi positif negatif. Mungkin ada beberapa pekerjaan yang akan hilang, tapi akan ada beberapa pekerjaan yang muncul gitu sehingga dengan adanya teknologi. Nah, ini tentang masa depan. Jadi terkait dengan ancaman cyber sama perlindungan data. Jadi ini dapat dengan semakin banyak device yang terkoneksi, otomatis akan adanya ancaman terkait dengan keamanan cyber. Dan ini perlindungan data pribadi yang dimana mungkin kita sering sekarang ada beberapa kejadian yang mungkin itu harus membuat kita lebih hati-hati terkait dengan perlindungan data pribadi. Nah, ini sehingga digital ini yang walaupun dengan sudah banyaknya teknologi, tapi mungkin ada beberapa daerah yang mungkin tidak banyak orang yang bisa mengakses terkait dengan infrastruktur. Ini kalau diharapkan ke depannya semakin merata, terus adanya keterampilan digital yang beragam. Nah, ini peran AI dalam masa depan dapat meningkatkan keamanan dengan deteksi ancaman lebih cepat dan sistematis, membantu peningkatan efisiensi di berbagai sektor industri. Terus adanya teknologi mendukung inovasi dan inovasi digital. Ini ada studi kasus, ada kasus baik penggunaan AI dalam diagnosis medis yang akurat dan cepat, baik implementasi eh, untuk e-commerce yang merugikan, penyebaran berita palsu, terus serangan cyber yang dapat mengancam data pribadi. Ini adalah dampak positif negatif. Dampak digital dapat meningkatkan efisiensi terkait dengan operasi perusahaan dengan IoT, pembelajaran daring memperluas akses pendidikan global, AI mempercepat peningkatan di hasil medis, pelanggaran website dapat mengancam keamanan dan privasi pengguna, ketergantungan visual dapat menurunkan interaksi sosial nyata, otomatisasi dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja di berbagai industri. Kesimpulannya, teknologi informasi sebagai pilar, jadi teknologi informasi sebagai fondasi eh, utama dalam kemajuan. Jadi ini bisa menjadikan pilar utama dalam berbagai sektor dan industri. Terus adanya pembangunan.
penggunaan teknologi secara tepat dapat memberikan efektivitas bagi masyarakat dan kesiapan dalam mengajar tanaman. Itu mungkin materi dari pertemuan pertama. Saya lanjutkan untuk materi pertemuan kedua. Oke, di materi pertemuan kedua kita membahas terkait dengan konsep dasar teknologi, informasi, perannya dalam hidup sehari-hari. Di sini akan kita bahas terkait dengan pengertiannya, konsep dasar, peran teknologi, dan contoh nyatanya. Ini adalah pengertian informasi. Jadi, eh, informasi ini adalah melibatkan penggunaan komputer dan perangkat lunak untuk mengolah data secara efektif, memungkinkan penyebaran informasi dengan cepat dan efisien antar perangkat, dapat membantu pengelolaan dan penyebaran informasi dalam berbagai bentuk dan media. Ini komponennya, ada perangkat keras, lunak, jaringan, sumber daya manusia. Ini adalah merupakan komponen fisik yang digunakan dalam sistem informasi. Program dan aplikasi menjalankan fungsi pada perangkat keras. Ini menghubungkan perangkat keras dan perangkat lunak agar dapat berkomunikasi, eh, mengoperasikan dan mengolah sistem teknologi secara efektif. Ini perbedaan antara data, informasi, teknologi, dan informasi. Jadi data itu adalah fakta mentah yang belum mengalami pengolahan dan belum bermakna secara langsung. Informasi adalah data yang telah diproses sehingga memiliki arti dan dapat digunakan untuk pengambil keputusan. Teknologi adalah meliputi alat dan metode yang digunakan untuk mengolah serta mengolah data dan informasi. Nah, ini konsep dasar teknologi informasi di adanya perangkat kelas, perangkat lunak, jaringan, prosedur. Nah, ini adalah prosedur adalah aturan dan langkah agar sistem sistem dapat berjalan efektif dan efisien. Ini dasar pengolahan data menjadi informasi. Satu adalah gimana mengumpulkan data. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sebagai langkah awal proses informasi. Pengolahan data diolah menggunakan program komputer untuk diorganisasi dan dibesarkan untuk analisis. Analisis data untuk menggunakan pola dan informasi yang berguna bagi keputusan. Terakhir, menjadi informasi dijadikan dalam bentuk informasi yang mudah dipahami dan digunakan. Ini fungsi utama teknologi informasi sebagai pola data, memungkinkan data secara cepat dan akurat untuk berbagai kebutuhan. Komunikasi, mendukung komunikasi efektif melalui jaringan dan perangkat digital di berbagai bidang. Dapat disimpan dengan menggunakan teknologi penyimpan digital cloud, dapat keputusan, mengembangkan keputusan dengan analisa data di bisnis, pendidikan dan pemerintahan. Ini peran teknologi dalam kehidupan, ini dalam bidang pendidikan. Eh, ada informasi cepat, memudahkan akses ke berbagai sumber belajar, yang makanya memperkaya pengetahuan mahasiswa. Adanya pembelajaran jauh, ini yang sangat terasa pada saat pandemi kemarin. Jadi kita bisa daring, interaktif, jadi bisa menghasilkan metode interaktif dalam pembelajaran. Ini dalam bidang industri, bisa adanya otomatisasi proses bisnis, memungkinkan proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi, manajemen data, untuk memfasilitasi pengolahan data secara efisien, pemasaran, mungkin perusahaan menjangkau pasar global secara efektif, pengembangan produk, mempercepat inovasi dan pengembangan produk, memulihkan daya saing perusahaan. Terus ini peran TI dalam kehidupan sosial dan informasi, komunikasi untuk memungkinkan komunikasi secara cepat dan efisien, mengaplikasi pesan instan dari sosial, jejaring sosial, di mana ini sekarang sudah banyak digunakan. Jadi banyak orang yang sudah berkomunikasi lewat media sosial dan pada event tertentu bisnisnya sangat ramai. Nah, ini contoh nyata dalam bahasa ingat ada yang rekam medis, dalam medisin, sistem pendidikan spasial sama aja tentang kesehatan. Terus dalam pemerintahan adanya e-gov menyediakan layanan digital yang mudah diakses untuk mengolah data bentukan bisa sebagai transaksi pelayanan publik dan pengurangan birokrasi. Ini akan mempercepat suatu proses ya. Ini dalam perbankan, internet banking yang kita bisa akses, mobil banking kita bisa install di mobil kita bisa melakukan transaksi, keamanan data nasabah sama kecepatan dan kenyamanan. Kesimpulan, adanya formulasi kehidupan modern di mana menjadi dasar penting dalam kehidupan modern, percepat komunikasi, sehingga membantu konektivitas antar individu dan organisasi, efisiensi, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, terakhir adalah manfaat bagi masyarakat. Adanya pemahaman dan aplikasi memberikan manfaat besar bagi individu dan masyarakat. Ini mungkin untuk materi pertemuan kedua. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman kirim di grup WhatsApp. Saya akhiri dulu untuk pertemuan 1-2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas waktunya.